Udah muncul Al? Belum? Udah kak. Oke. Nah, mana yang selesai? Udah nih. Nah, jadi untuk materi yang awal, materi bab satu, kita akan belajar yang namanya ini Al, kinematika. Nah, kinematika itu belajar tentang apa sih Al? Tahu nggak? Lupa kak. Nah, kinematika itu dia mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu maksudnya adalah gaya. Jadi kalau di kinematika Al, kita cuma lihat gerakannya kayak gimana. Kita nggak peduli si benda itu geraknya kenapa. Bayang? Gimana kak? Boleh ulang? Jadi kalau kinematika tuh kita cuma lihat gerakannya kayak gimana. Kita nggak Oke. peduli mau si benda itu geraknya karena apa. Jadi misalkan nih, ada 3 buah mobil lagi bergerak. Mobil pertama bergerak karena didorong dari belakang. Mobil kedua bergerak karena ditarik dari depan. Mobil ketiga bergerak karena ditabrak dari mobil lain dari belakang. Tiga-tiganya gerak kan, Iya. tapi penyebab geraknya beda-beda kan. Nah, Iya. secara kinematika, ketiga mobil itu kita kerjakan dengan cara yang sama. Karena kinematika cuma melihat gerakannya aja. Ngerti? Gerak setelah di kayak Ya gimana? Pas pokoknya dia gerak. gerakannya aja. Dia nggak peduli ini mobil gerak karena ditabrak nih. Berarti gini, Oh, nggak peduli. Pokoknya mobil ini gerak. Udah, nggak peduli karena ditabrak, karena didorong, karena ditarik, nggak peduli. Ngerti? ngerti kak. Ya, jadi kita hanya lihat gerakannya aja. Nah, kenapa sih kita kemarin belajar vektor? Padahal kan saya udah bilang ya, vektor itu kayak bab nol gitu kan. Di Iya. UTS pun nggak ada soal vektor yang pure vektor. Karena di setiap bab yang akan kita bahas di mekanika, itu ada vektornya, Al. Di kinematika ada? Ada. Di kinematika, hal paling basic di kinematika adalah harus bisa membedakan mana yang termasuk besaran vektor, mana yang termasuk besaran skalar. Jadi kita harus bisa ngebedain ini dulu. Karena kalau kita masih ketuker-tuker vektor dan skalar di kinematika, wah susah ini ntar ke depannya. Oke? Udah tahu bedanya kan ya? Kalau vektor berarti ada nilai sama ada arah. Kalau skalar cuma nilai doang, angka doang. Paham? Paham kak. Nah, besaran pertama kal, kinematika. Karena kinematika cuma belajar tentang gerak, karena kinematika cuma belajar tentang gerak, maka hal yang dipelajari di kinematika benar-benar sangat terbatas. Yang pertama, Al pernah nggak mendengar perpindahan sama jarak? Pernah? Pernah nggak? Di Jangan sama sekolah jarak. dengar? Pernah Pernah kan? pernah. Perpindahan sama jarak itu satuannya sama loh, Al. Sama-sama satuan meter, ya nggak sih? Ya kak. Berarti secara dimensi satuan, itu setara, Al. Secara dimensi. Sekarang pertanyaan saya, Al. Menurut Al, mana yang vektor? Perpindahan atau jarak? Perpindahan. Again, sama dibalik. Kayaknya perpindahan sih. Fix nih, fix, fix. Again, yakin Yakin. nggak? Oke. Yakin. Yang vektor itu adalah betul perpindahan. Perpindahan itu vektor Al. Jarak itu
Skalar. Simbolnya sama, sama-sama simbolnya delta R. Tapi bedanya dia ada vektornya. Jarak juga delta R. Tapi biasanya di SMA disebutnya S kan? Ya nggak? Iya. Delta R itu bisa aja jadi delta X kalau dia geraknya ke sumbu X. Bisa aja delta Y kalau dia geraknya ke sumbu Y. Bisa aja delta Z kalau dia gerak ke sumbu Z. Paham? Itu kalau vektor, Kak. Kalau perpindahan. Enggak. Delta R itu nggak harus delta R simbolnya. Bisa aja delta X gitu. Oh, oke, oke. Sama jarak juga sama delta X tapi nggak pakai arah gitu. Nggak pakai tanda tanda apa tanda panah. Ngerti ya? Jadi nggak harus simbol jarak itu delta R. Bisa aja tadi soal simbolnya delta X gitu. Sama Kalau itu dia juga jarak atau perpindahan, cuman simbolik aja. Kan R itu kan menyatakan secara umum kan. Pindahnya kan ya, diganti ke X, ke Y, ke Z atau gabungannya. Paham, Al? paham, Kak. Berarti dia kalau delta X biasanya nyatain dia itu perpindahan di sumbu X gitu, Kak. Apa gimana? Ada garisnya nggak? Delta X Eh, vektor bukan? Kalau delta X vektor berarti perpindahan arah sumbu X. Tapi kalau delta X doang berarti jarak arah sumbu X. Jarak jarak pindahnya ke sumbu X doang. oh Jarak. iya, iya. Oke. Oke, oke, oke. Nah, Al, pertanyaan kedua Al. Al bisa nggak membedakan, menghitung jarak dan menghitung perpindahan di soal? Bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa kita coba dulu, Al. Kasih contoh. Saya Al awalnya di titik A ya. Terus Al berjalan ke arah timur sejauh 4 kilometer. Sampailah Al di titik B. Kemudian di titik B, Al berjalan lagi ke arah selatan sejauh 3 kilometer. Al sampai di titik C. Titik C titik akhir. Oke. Pertanyaan saya Al, perpindahan Al dari A sampai C, vektor ya, perpindahan kan? Itu Ya. bagaimana? Jarak tempuh Al dari A sampai C itu bagaimana? Ayo Eh, coba. dari A langsung ke C. Ya pokoknya dari A sampai C ya kan. A awalnya, C akhirnya kan. Iya, Perpindahannya benar. bagaimana? Jaraknya bagaimana? Kalau jarak dia 7 kilometer. 7 Empat kilo. tambah 3. Kalau perpindahan Kalau perpindahan dia berarti ini 5 kilometer. 5 kilometer. Yakin nggak mau diganti Al? Yakin. Yakin benar. Di lock nih ya. Benar coba gini nih. Benar. Benar. Oke, kita coba ya. Perpindahannya 5 kilometer. Menurut Al, betul atau salah? Benar sih kayaknya. Jawabannya dipastikan salah. Salah, Al. Salah di mana, yo? Salah di mana nih? Halo, Al. Lah, kok diem? Bentar. Nah, lo. Kalau di mananya ya? Lu, Apa lu, lu. kebalik kayaknya? Nggak tahu. Saya belum tahu salah di mana. Belum tahu. Bentar, bentar. Oh, apa kayak kemarin nggak? Apa? Yang ini gimana Yang ya? apa? Yang apa? Bentar, bentar. Coba. Coba perhatikan. Kenapa perpindahannya 5 kilo saya salahin? Coba. Udah tahu belum salah di mana? Harusnya kayak gini nggak sih Kak, jadinya Apa? 4 I. Nah, Eh, itu tahu. Lah. Kan ya, oke, Aldo oke, tadi oke. udah bilang kalau perpindahan itu vektor. Kita kemarin udah belajar yang namanya vektor itu ada nilai, ada arah. Lah, udah tahu vektor jawabannya angka. Iya pasti disalahin Al. Ngerti? Jawabannya harusnya Ya. 4 ke kanan, 4 I, dan 3 ke bawah, 3C. Kecuali soalnya minta berapa sih besar perpindahan.
nilai mutlak dari delta R AC vektor. Kan besar sebuah vektor adalah akar kuadrat komponennya. 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jawabannya 5 kilo. Nah, jadi Al, kalau Al tahu besaran itu adalah besaran vektor, maka defaultnya jawabnya harus dalam bentuk vektor. Kecuali soalnya minta besarnya atau nilainya. Ngerti? Ngerti nggak? Nah, saya tahu kenapa Al jawabnya langsung 5. Karena di SMA diajarinya gitu. Di Benar nggak? SMA itu kan diajarin vektor. Tapi kenyataannya ketika kita ngitung, ketika kita pakai, nggak pernah ada ceritanya SMA pakai vektor. Pasti SMA itu cuman ngitung besarnya aja. Ya nggak sih? Makanya terbiasa ngerjainnya seperti itu. Hampir semua anak SMA, Al, tenang aja, Al. Nggak cuman Al kok. Hampir semua yang saya tanya kayak gini pasti jawabnya anak SMA bilangnya 5 kilo. Jarang banget ada yang jawab langsung vektornya. Karena emang terbiasa di SMA jawabnya gitu. Dan dulu di SMA betul. Nggak sih? Sekarang nggak bisa. Al. Ngerti ya, Al? Ngerti? Nggak. Nah, jaraknya 7 kilo. Itu betul. Karena jarak secara nggak langsung adalah menyatakan total panjang lintasan. Nggak peduli dia mau ke kanan, ke kiri, ke atas, belok, nggak peduli. Pokoknya ada berapa panjang totalnya jarak. Ngerti Al? Ngerti nggak? Oke, besaran kedua Al. Ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya kelajuan. Pernah dengar kan? Pernah nggak? Dua-duanya memiliki satuan yang sama Al. Satuannya meter per sekon. Berarti secara dimensi ini sama. Ya nggak sih? Iya nggak? Secara dimensi sama. Pertanyaannya Al, mana yang kecepatan atau kelajuan? Kelajuan. Yakin? Nggak mau Yakin. dibalik? Benar, yakin nih? Fix banget nih. Fix banget kayaknya. Fix banget Oke, sih. yang vektor adalah kecepatan. Vektor. Kelajuan itu skalar, Al. Simbolnya sama-sama simbol V. Yang satu pakai vektor, yang satu nggak pakai vektor. Kalau Al pakai buku teks bahasa Inggris, kecepatan itu yang namanya velocity, Al. Kelajuan tuh yang namanya speed. Makanya di mobil atau di motor itu nama alat ukurnya speedometer. Dia hanya menunjuk angka, bener nggak? Bener nggak? Paham? Karena nggak ada arahnya. Nah, Oh, kalau misalkan Al ngitung kecepatan mobil tapi pakai GPS, di beberapa GPS dia ada angka sama ada arah Al. Berarti GPS itu mengukurnya kecepatan. Ada angkanya terus dia kadang tuh nunjukin arah geraknya kan ke south east, ke west gitu kan kebayangnya. Kan arah tuh nggak bayang. harus pakai IJK kan, bisa aja pakai kata-kata kan ya. Benar nggak? Bener. Itu. Jadi biasanya kalau kita pakai GPS tuh kadang dia lebih detail. Ada besarnya sama ada arahnya. Nah, kecepatan sama kelajuan ada dua jenis Al. Yang pertama itu namanya adalah kecepatan rata-rata atau disingkatnya V average. Apa rumusnya tahu nggak? Rumusnya adalah delta R. Pakainya yang vektor dibagi delta T. Kenapa vektor? Karena V-nya vektor. Nah, yang kedua namanya adalah kecepatan sesaat atau disingkatnya V dalam kurung T. Apa caranya? Kita perlu bantuan yang namanya turunan. Turunan terhadap waktu dari fungsi R. R itu apa sih? Posisi. Kelajuan juga sama, Al. Ada kelajuan rata-rata, ada kelajuan sesaat. Bedanya kelajuan kan skalar, maka dia pakainya jarak. Nggak mungkin kelajuan tuh pakainya pakainya perpindahan.
Artinya di SMA ngaco dong, ngaco. Ada rumus kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Ya salah. Kecepatan vektor, jaraknya skalar. Nggak bisa. Sekali lagi di SMA itu diajarin vektor. Tapi tidak dipakai. Hanya hitung besarnya. Paham ya? Nah, Paham, Kak. besaran ketiga, gampang lah. Namanya percepatan. Itu vektor. Besaran skalarnya namanya perlajuan. Sama-sama simbolnya A. Yang satu pakai vektor, yang satu A aja, nggak pakai vektor. Percepatan sama perlajuan ada dua jenis. Yang pertama namanya percepatan rata-rata atau A dalam kurung A dalam kurung A AVG. Rumusnya apa? Delta V, V-nya vektor dibagi delta T. Yang kedua namanya adalah percepatan sesaat. Tahu biasa ditulisnya A dalam kurung T. T-nya itu tertentu, T mau T berapa di soal. Turunan terhadap waktu dari kecepatan. Perlajuan juga sama. Udah, Al. Secara umum, kinematika cuma belajar tiga besaran ini aja. Tiga besaran untuk vektor dan tiga besaran untuk skalar. Paham? Ngerti? Paham, Kak. Mau Oke. tanya boleh nggak, Kak? Yo, apa? Kalau ke kalau kecepatan sesatu maksudnya gimana, Kak, dia? Misalkan gini, pertanyaannya gini ya. Tentukanlah kecepatan mobil tersebut saat 2 detik. Jadi dia ada Oh, keterangan waktunya kapan. Kalau rata-rata gini, tentukanlah kecepatan rata-rata mobil pada interval 2 detik sampai 10 detik. Jadi kalau rata-rata dia ada intervalnya. Kalau sesatu, dia spesifik minta T sekian. Ngerti gak? oh, jadi pada detik tertentu gitu misalnya. Betul. Gitu. Di T-nya itu tergantung soalnya mau detik ke berapa. Ngerti? Ngerti, Kak. Nah, itu dia cara ngerjainnya gimana, Kak? Yang kecepatan sesat. Sabar. Kan kita baru tahu rumusnya. Oh, Oke? oke, oke. Oke, Nah, Kak. udah. Secara umum soal cuman belajar tiga ini aja. Kinematika itu. Sederhana banget kan? Tiga besaran vektor, tiga besaran skalar. Coba lihat deh Al. Kalau Al perhatikan, ketiga besaran ini saling terkait loh. Kalau Al punya fungsi R itu posisi. Al akan mudah menghitung perpindahan. Tinggal diselisihin aja kan, deltain aja kan. Kalau Al punya fungsi R, Al akan mudah untuk menghitung V. Tinggal diapain? Tinggal diturunin saja sekali. Kalau A sudah punya fungsi V, Al akan dengan mudah menghitung A. Tinggal fungsi V diturunkan lagi sekali terhadap waktu. Betul ya Al ya? Betul, Kak. Pertanyaan saya Al, bisa nggak kalau dibalik? Kalau misalkan yang diketahui adalah A, terus Al disuruh nyari V. Bisa nggak Al? Punya A nyari V. Eh, Kan kalau kita punya V, mau nyari A tinggal diturunin, ya nggak sih? ya, Sekarang dibalik. Kalau saya punyanya A, maunya nyari V. Bisa nggak? harusnya bisa sih, Kak. Diapain? Dipindahin, dibalik. Dipindahin. Ya, Iya, dibalik kan? V ke ya. A turunin. Berarti kalau A ke V diapain? Di apa ya? Lawannya turunan adalah? Integral. Ya, lihat ya. Jadi kita punya apa? Tadi kita punya A itu, tadi apa? dV per dt, betul? Kalau saya Betul. lakukan kali silang, saya akan punya A dt sama dengan dV. Betul nggak, Al? Betul, betul. Dikali silang, Betul. dt sama dV itu di matematik itu namanya operator. Nggak ada artinya, Al. Nggak ada artinya dt sama dV di rumus ini. Kalau cuman dt atau dV aja.
Supaya dia ada artinya gimana? Harus dipasangkan dengan pasangan operatornya. Yaitu apa? Integral. Maka kedua ruas saya integralkan. Yang namanya integral itu kan harus pakai batas, ya nggak sih? Karena di ruas kiri itu operatornya dt, berarti batasnya t. Anggaplah dari t mula-mula sampai t tertentu. Di ruas kanan batasnya v, berarti dari v mula-mula sampai v tertentu. Paham nggak, Al? Ngerti? Ah, aku turunan ini Kak, belum terlalu diajarin di sekolah. Nanti, nanti kita belajar bareng-bareng. Tapi ngerti kan konsep turunan sama integral? Turunan itu pangkatnya nanti jadi berkurang, integral pangkatnya jadi naik. Oke? Nih, Oke, oke, oke. jadi kenapa ini batasnya T? Karena dia operatornya dt. Kenapa ini batasnya V? Karena operatornya dv. Oke. Integral A dt. Integral A terhadap T. Al tahu nggak apa? Integral A terhadap T itu hasilnya apa? Tahu nggak? Eh, Tahu nggak? nggak tahu Kak. Nah, itu jawabannya. Emang saya juga nggak tahu integral A dt apa. Kenapa nggak tahu? Lah, saya harus tahu dulu dong A-nya itu apa. Ya kalau cuma integral A dt, saya juga nggak tahu, Al. Nggak bisa saya tahu. Gimana cara ngintegralin A terhadap T orang A-nya nggak dikasih tahu? Kalau integral dv, saya tahu hasilnya V, Al. Ada batasnya, karena ada batas bawah sama batas atas. Sama aja apa? Batas atas dikurangin batas bawah. Tidak lain ini adalah delta V. Artinya apa? Artinya, Al, integral dari A terhadap waktu itu hasilnya bukan V, Al, tapi delta V. Jadi integral itu pasti hasilnya delta. Dengan cara yang sama, Al, integral V terhadap T hasilnya bukan R, tapi delta R. Nah, sehingga kalau saya bikin yang namanya flowchart, atau flowchart ya, alur prosesnya ya, ketika mengerjakan kinematika, flowchartnya tuh gini kinematika. Kalau Al dikasih fungsi R, dikasih fungsi R tuh bisa aja dikasih fungsinya, atau dikasih grafiknya ya. Kalau Al turunkan sekali, maka Al akan mendapatkan fungsi V kalau dikasih fungsi. Kalau fungsi V diturunkan sekali, maka Al akan dapat fungsi A, percepatan. Kalau dibalik gimana? Kalau punyanya fungsi A, diintegralkan sekali, yang akan didapat tuh bukan V, tapi delta V. Dari delta V ini, kita harus olah sedikit untuk mendapatkan V. Kalau kita punya fungsi V, diintegralkan sekali, dapatnya bukan R, tapi delta R. R. Kalau yang diminta adalah posisi R, maka delta R-nya harus diolah. Diolah sedikit untuk mendapatkan R. Udah, ini adalah flowchart mengerjakan soal kinematika. Oke, oh, tahu nggak? Jadi, eh, kalau kita ketemu soal kinematika, tahu nggak apa yang pertama kali kita harus analisa kalau ketemu soal kinematika? Tahu nggak? Eh, nggak tahu Kak. Nah, hal yang pertama kali harus dianalisa adalah ini. Hal yang pertama kali dianalisa adalah jenis geraknya apa. Jadi kita harus tahu si kinematika kita itu jenis geraknya apa. Secara umum gerak kan dibagi dua ya, gerak lurus sama gerak melingkar. Nanti kita akan bahas tuh.
Nah, sekarang kita lagi belajar gerak lurus dulu. Gerak lurus, kalau di SMA itu biasanya disingkat menjadi GL, gerak lurus. Al, gerak lurus yang Al tahu, GL, itu ada berapa jenis yang Al tahu? Ada dua. Apa aja? eh Gerak lurus beraturan sama berubah beraturan. Oke. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Oke. Kebanyakan anak SMA taunya cuma dua. Oke. Kenyataannya ada yang ketiga. Tahu yang ketiga apa? Ketiga itu adalah gerak lurus tidak beraturan. Gerak lurus beraturan, ciri utamanya adalah kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, pasti percepatannya nol. Ciri utama GLBB itu adalah kecepatannya berubah-ubah terhadap waktu. Berarti kecepatannya merupakan sebuah fungsi waktu. Tapi, walaupun V-nya berubah-ubah terhadap waktu, percepatannya nilainya konstan. Konstan itu apa? Konstan itu artinya angka selain angka nol. GLTB, ciri utamanya adalah kecepatannya berubah-ubah terhadap waktu. Dan percepatannya juga berubah-ubah terhadap waktu. Jadi, cara paling mudah untuk menentukan jenis gerak lurus adalah lihat dari A. Oke, jangan lihat dari V-nya. Karena kalau kita lihatnya dari V-nya, kita susah untuk membedakan dia GLBB atau GLTB. Tapi kalau kita lihat dari A-nya, itu bisa dibedakan dengan mudah. Paham, Al? Ngerti? Paham, Kak? Nah, pertanyaannya, lo emang kenapa kalau kita udah tahu jenis geraknya? Nah, kenapa saya bilang mengetahui jenis gerak itu sangat penting di kinematika? Karena itu menentukan bagaimana kita mengerjakan soalnya. Apabila kasus yang kita hadapi adalah kasus GLB atau GLBB. Tahu dari mana dia GLB atau GLBB? Dari A-nya. A-nya 0 atau A-nya sebuah angka. Kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun itu soal yang akan kita hadapi, sesusah apapun, pasti dapat diselesaikan dengan rumus dasar kinematika yang biasa kita pakai di SMA. Ada tiga kan? Yang pertama apa? Iya. V saat T tertentu sama dengan V mula-mula ditambah A dikali delta T. Yang kedua, delta R atau biasa disebutnya S itu adalah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Sesusah apapun soal, kalau kinematikanya cuma GLB atau GLBB, sesusah apapun, pasti bisa dikerjakan dengan hanya bermodal tiga rumus ini. Masalahnya adalah apa? Ini udah materi kuliah. Ah, kan saya tidak bilang.
Kinematika juga bisa aja kasusnya GLTB. Nah, itu masalahnya. Kalau di SMA pasti GLB, GLBB aja yang dibahas. Nah, kalau di kuliah, jangan lupa. Kalau GLTB gimana? Nah, apabila kasusnya adalah GLTB. Tahu dari mana dia GLTB, Al? Dari percepatannya. Percepatannya fungsi waktu. Nah, kalau Al udah tahu dia kasusnya GLTB, Al, saya kasih clue. Clue-nya adalah ini. Jangan sekali-kali kita menggunakan rumus dasar kinematika. Yang tadi, yang tiga tadi. Jangan sekali-kali kita menggunakan rumus dasar kinematika ini untuk kasus GLTB. Loh, kenapa? Emang nggak dapat angkanya? Angkanya dapat, Al. Angkanya dapat. Secara angka pun masuk akal, angkanya nggak aneh, tapi dipastikan salah. Terus gimana dong kalau nggak boleh pakai rumus tiga itu? Nggak ada cara lain. Harus. Al harus gunakan konsep turunan dan integral. Yang tadi, kalau kita punya fungsi R diturunkan jadinya V. Kalau kita punya fungsi V diturunkan jadinya A. Kalau kita punya fungsi A diintegralkan jadinya delta V. Kita olah untuk mendapatkan V. V diintegralkan jadinya delta R. Kita olah untuk mendapatkan R. Jadi Al, kan kalau di SMA nih ya, di SMA nih, kebanyakan kan kalau di SMA, kalau udah dapat angkanya, udah kan? Kita nggak tahu Iya. ini angkanya bener atau enggak. Ya udah kalau kita masukin rumus dapat angka, udah segitu. Nah, masalahnya adalah kalau Al cuma tahu gerak lurus itu cuma ada GLB atau GLBB, sehingga Al selalu pakai rumus ini tiga tiga ini selama kondisi apapun. Terus tahu-tahu yang keluar GLTB. Al nggak tahu itu GLTB. Al masukin aja angkanya. V-nya berapa, A-nya berapa, dapat nggak? Ah, dapat angkanya. Tapi dipastikan itu angkanya salah. Dipastikan. Oke? Paham? Paham, Kak. Oke, kita coba lihat ya soalnya. Saya mau kasih soal UTS, tapi seingat saya ini belum sampai level UTS sih. Karena masih terlalu mudah. Tapi bentar, kita coba cek dulu ya. Kalau ada soal UTS yang kayak gitu, kita bisa kerjain. Tapi seingat saya sih, di buku yang saya punya, itu belum level UTS, karena masih terlalu mudah. Coba cek dulu ya. Mana sih zoomnya ini? Oh, di sini. Zoomnya. Oh, ini zoomnya. Oke. Oke, coba cek ya. Saya sebenarnya akan selalu ngasih soal UTS yang relevan dengan bab kita. Kalau ada, kalau nggak ada berarti materi kita belum belum masuk materi UTS, masih di bawah UTS. Nah, masalah ini kalau nggak salah ini nggak ada yang UTS deh. UTS itu kalau udah masuk grafik, kalau nggak salah ya. Oke, maka dari itu kita akan kerjain soal tutorialnya aja dulu. Mana yang bagus ya? Yang gampang dulu aja ya, Al ya. Soal tutorial tapi yang gampang. Oke, snipping tool. Jadi kalau kita levelnya udah UTS, saya akan kasih soal UTS. Biasanya soal UTS nggak ada Gimana? yang semudah ini. Nah, kita coba kerjain. Nih. Hei, salah. Oke. Oke, Al. Baca dulu, Al. 1 menit.
Udah, udah. Ntar. Kemudian motor dipercepat. Sudah, Kak? Oke, sekarang saya minta Al kerjain yang A dulu. 2 menit. Bisa? Bisa, Kak? Coba. Yang A dulu aja ya. Yang A dulu. Nanti yang B kalau A udah bener. Yang A dulu aja. 2 menit ya. 17 lebih 2. Nggak dapet, Kak. Dapat? Nggak dapet. Enggak. Kenapa nggak dapet Al? Nih, saya kasih tahu ya caranya. Oke, jadi Al, soal mekanika itu adalah soal apa ya? Bukan cuma terpaku sama rumus. Soal mekanika tuh harus pahami, harus bisa dibayangin. Nah, karena harus bisa dibayangin, saya biasanya kalau ketemu soal mekanika nggak ada gambarnya, saya harus gambarin. Kita baca dulu ya. Sepeda motor bergerak dengan laju 90, mendekati mobil pada arah yang sama, kecepatan mobil 80. Pada saat tertentu, motor ada di 50 meter di belakang mobil. Kemudian motor dipercepat dan dapat menyusul mobil dalam waktu 10 detik. Oke, kita gambarkan dulu ya. Jadi motornya itu ada di belakang mobil kan? Betul? Betul. Oke. Jaraknya 50 meter. Oke. Motornya bergerak dengan kecepatan berapa ini? 90 ya, kilometer per jam. Mobilnya juga bergerak dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Nah, motor dipercepat. Sehingga, ini kan detik ke nol ya. Detik ke nol kan gini. Sehingga pada detik ke 10, detik ke berapa dia mendahului? 10 kan? Detik ke Ya, 10, motor sama mobil berpapasan. Ya enggak? Betul? betul. Oke. Nah, bayang? Bayang. Oke. Al. Al tahu nggak? Berpapasan atau bertemu, syaratnya apa sih? Syarat dua benda itu berpapasan atau bertemu apa syaratnya? Tahu? Eh di Hmm? nggak ada jarak. Nggak jelas maksudnya apa? Ada di posisi Ya, sama. dan waktu yang sama. Paham? Paham, Kak? Bukan jaraknya sama loh ya, Al. Paham? Paham, Kak? Bukan jarak tempuhnya sama, tapi posisinya harus sama. Dan bukan selang waktu yang sama, tapi waktunya harus sama. Paham? Paham, Kak? Berarti Al tahu syaratnya itu adalah posisinya si motor.
harus sama dengan posisinya si mobil. Bener nggak? benar. Oke. Sekarang coba kita identifikasi dulu ya. Motor. Motor di soal, boleh nggak saya bilang gini? Motor ada di posisi nol awalnya, mobil di 50, boleh kan? Boleh. Berarti posisi awalnya motor ada di posisi nol. Motor kecepatan awalnya adalah 90 kilometer per jam. Betul? Betul. Kalau diubah ke dalam meter per second bisa nggak? Bisa. Jadi 1 kilometer 1000 meter, 1 jam 3600. Betul? betul. Second. Kalau dihitung, nah ilmu ya, 90 kali 1000 bagi 3600. Sekitar, oh enggak sekitar, pas 25 meter. 25 meter per second. Nah, dia bilang si motor dipercepat kan, tapi nggak tahu berapa. Dia dibilang Ya, konstan kecepatannya. Oke, sekarang kita lihat mobil. Mobil. Posisi awalnya mobil ada di 50 meter. Betul? betul. Dan mobil itu punya kecepatan awal 80 kilometer per jam. Kalau diubah ke dalam bentuk meter, 80 kali 1000 dibagi 3600. 200 per 22,22. 22,222. Atau 200 per 9 meter per second. Mobil tadi soal bilang apa? Dia konstan kan? Kalau Ya, sama dekatnya, kecepatan konstan, betul? betul. Nah, berarti kita tahu motor karena A-nya konstan, dia bergerak secara GLB, dan mobil dengan A-nya 0, GLBB, salah, mobilnya GLB, betul? Betul. Saya bilang apa? Kalau kasus kita cuman GLB atau GLBB, saya pastikan rumusnya cuman tiga. Ngerti? Ngerti, Kak? Lihat, Al punya rumus delta R kan? Delta R itu kan Ya, sama aja R dikurangin R mula-mula, bener nggak? benar. Berarti dengan kata lain, R itu adalah R mula-mula ditambah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Betul nggak? Betul. Oke. Ya udah, karena kita tahu syaratnya adalah X mobil harus sama dengan X motor sama dengan X car, berarti apa? X mula-mulanya motor ditambah V0-nya motor dikali delta T ditambah setengah A delta T kuadrat, ini motor ya, sama dengan X mula-mulanya car ditambah V0-nya car delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Paham? Dia Ngerti? dia disama Oh iya, dia disama dengan ini karena dia posisinya sama ya, Pak. Iya, itu kan syaratnya. Ngerti? Ngerti, ngerti. Karena motor awalnya di nol kan? Coret ya. Iya, Karena motor nggak punya percepatan, coret. Berarti, ini tadi 25 ya. Jadi berapa delta T-nya? 5 detik ya? 10 ya? 10 detik ya? iya. 10 detik ditambah setengah. A-nya nggak tahu ya, A-nya motor. Delta T-nya 10. X0-nya 50 kan tadi? Betul? Betul. V0-nya tadi 200 per 9. Delta T-nya 10. Udah dong dapet 250 ditambah 50 A motor sama dengan 50 ditambah 2000 per 9. Dapet dong A motornya. Berarti pindah ruas kan? Minus Iya, 200 ditambah 200, 2000
per 9 dibagi 50. Betul. Coba Minus dihitung. 250 Kak. Kan beda ruas. Swing ke sini. lima Minus puluh 200. dikurangin 250 minus 200 kan? Oh iya, iya, benar. Bener ya? Betul. Betul. 200 ditambah 2000 per 9 bagi 50. Udah. Dapatnya aksi motornya itu adalah 4 per 9. Paham nggak? Ngerti? Paham Kak. Ngerti. Oke. Pertanyaan B. Kecepatan motor saat menyalip. VT. Karena ini GLBB, kita pakai rumus jadi aja. VT sama apa? V0 ditambah A delta T, betul? Hmm. V0-nya tadi 25 kan motor. Percepatan motor 4 per 9. Waktunya 10 detik. Nggak dihitung. 25 ditambah 4 per 9 dikali 10. Jawabannya adalah sekitar 29,44. Ngerti? Al, Ngerti Kak. lihat ya. Kalau saya udah tahu dia kasusnya GLB atau GLBB, rumusnya cuma tiga, Al. Saya nggak akan pakai rumus lain. Paham? Paham Kak. Kita coba lagi ya. Jangan langsung nyerah dong, oke? Ini Oke. soalnya belum. Nah, soal saya tuh mau ngejar soalnya kayak gini nih, tapi belum cukup ilmu kita. Sekarang kita harus, kalian semuanya pada grafik kan, kebanyakan. Oke. Iya. Kita coba lihat soal tutor lagi ya. Terpaksa tutorial dulu nih kita harus latihan. Oke. Bentar. Kayaknya bagus. Jadi kinematika itu bab paling mudahnya UTS. Karena kan kita udah tahu kan, UTS itu babnya mekanika. Bab paling mudah mekanika adalah kinematika, Al. Karena dia paling awal kan. Nah, Iya. jadi jangan langsung nyerah kalau nggak bisa. Pokoknya Al sih yakin. Kalau Oke Kak. kinematika kita cuman GLB atau GLBB, saya pastikan tidak ada rumus lain selain tiga rumus tadi, Al. Oke Kak. Otak atik aja. Paham? Paham Kak. Baca dulu Al, nomor 11 Al. 1 menit baca. Udah Kak. Oke, sekarang coba kerjakan yang A aja dulu. 3 menit. Oke. Jangan nyerah ya Al. Pokoknya, tadi yang saya lakukan, coba tulisin dulu yang diketahuinya. Setelah itu coba analisa ini GLB, GLBB atau GLTB, oke? Kalau Oke udah Kak. tahu ini GLB atau GLBB, saya pastikan sesusah apapun soalnya, kalau cuman GLB, GLBB, pasti bisa dikerjakan pakai tiga rumus SMA. Oke? Tapi kalau dia semester satu nanti ada GLTB nggak Kak? Ada dong. Oke. Falso ada dong. Kan udah kuliah. Ada. Makanya saya perkenalkan. Justru Oke. semester 2 fisika dasar semester 2 kalau prodi yang ngambil itu nggak ada yang mekanika Al. Semester 2 tuh isinya cuma listrik sama magnet. Justru yang mekanika cuma di sini doang adanya di semester satu. Oke Kak. Oke. Yang adul ya Al kerjain.
A dulu aja ya. Karena kalau yang A belum bisa, yang B pasti nggak bisa juga. Karena biasanya kalau soal soal bercabang kayak gini kadang suka nyambung kan. Kalau kita yang A nggak ngerti, biasanya B butuh informasi A biasanya. Jadi harus hati-hati. Nanti soal ujian UTS tuh soal seperti ini, soal apa? Soal beranak ini, soal esai beranak. 24,5 ampere per second enggak? Coba ya, seorang pria berdiri di atas sebuah atap bangunan, ketinggian bangunannya 30 meter. Pria melemparkan bola secara vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 500 cm saat meninggalkan tangan. Dengan gravitasi kita pakai 9,8. Tentukanlah berapa kecepatan bola setelah jatuh 0,5 detik. Kita tulisin dulu ya. Ada informasi apa? Tinggi mula-mula, betul? Bang, 30 meter, betul? betul. Ada apa lagi? Kecepatan mula-mula berapa? 500 cm per Kalau second. diubah ke meter jadi berapa? 5 meter per second. Yang benar adalah -5. Kenapa minus? Karena ke bawah. Oh iya, Paham? paham Kak. Gravitasi, maunya berapa gravitasi pakainya? G-nya berapa? G-nya 9,8. Oh, minus Minus Kak. sembilan Betul. koma delapan. Karena G juga pasti ke bawah dong, ya nggak sih? Betul. Benar, betul. Oke. Dari informasi ini, kita mau tanya adalah berapa kecepatan bola saat detik 0,5, betul? Betul. G itu kan percepatan nggak sih? Benar nggak? Benar. Dari sini kita tahu, oh ini gerakannya cuman gerakan GLBB. Betul. Betul. GLBB, sesusah apapun soalnya, rumus cuma tiga. Karena kita mau nyari VT, tinggal pakai rumus ke pertama aja kan. VT sama dengan V0 ditambah A delta T. VT-nya, V0-nya -5, A-nya -9,8, delta T-nya 0,5. Maka VT-nya sama dengan berapa? -5 dikurangin 9,8 kali 0,5. Berapa jawabannya? Jawabannya 4, ya. Benar. Jawabannya. Coba. Eh minus minus 9,45. Bukan 9,9. Kom sembilan. Ya Bentar, nggak sih? bentar. Coba hitung, hitung, hitung. Oh iya bener Kak, 4, Nah, tadi bener-bener. kalau dapatnya berapa tadi dapatnya Al? Sama Kak. Harusnya tadi Hah? ditambah kan, apa Hmm. kecepatan awal tambah, Hmm. ya ditambah lah. Tapi aku malah kali Kak tadi salah tulis. Waduh, waduh, waduh. Tapi ini jawabannya masih salah loh, Al. Dia bilangnya kecepatan kan? Jangan Ya, lupa, kecepatan itu vektor. Maka V vektor 0,5 adalah -9,9. Karena dia vertikal, kasih huruf J. Paham? paham Kak. Oke. Ngerti, Al? Dia tadi kenapa percepatan sama kecepatannya kenapa dikasih minus Kak? Dia bilang dilemparnya kemana? Ke bawah. Lah, berarti -J dong. Oh iya, iya. Kan kita tahu ada koordinat kan? Oh iya X, Y, benar-benar. betul? Oh, Oke. oke Gravitasi Kak. kan selalu ke arah bawah kan? Benar. Oke. Sekarang coba kerjain B. 3 menit.
Posisi itu berarti Y-nya ya, bukan delta Y loh ya. Posisi itu Y akhirnya berarti dia minta Y saat 1,5. Oke. Dapat? Eh Jawabannya posisi berarti dia kayak Y-nya. Y-nya. Yes. Bukan delta Y ya, Y-nya. Berapa? Berarti 30 kurang 18,525. Jadi berapa tuh? 30 kurang 18, berapa? 30 dikurang 18,525. 525. Iya. Berarti 11,475. Ya, Eh Bentar. betul? Nggak kita cocokin. Benar-benar. Kita coba ya. 475. Nah, karena kita tahu soal kita cuman GLBB, kita tahu ada rumus ini kan? Delta Y. Delta itu sama delta X sama ya, sama kayak delta R kan? V Iya, nol delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Ada kan? Ada rumusnya ada ya? ada. Delta Y itu artinya apa? YT min Y mula-mula. V nol delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Y-nya yang kita mau cari kan, Y saat berapa tadi? 1, Y saat berapa? 1,5 ya? Iya. Y, berarti YT kan? 0,5. Y0-nya mula-mula 30. V0-nya -5 karena dia ke bawah. Delta T-nya 1,5. Karena G-nya minus, jadi minus setengah.
G-nya dia pakai 9,8, delta T-nya 1,5 kuadrat. Berarti Y 1,5 pindah ruas ya. 30 dikurang berapa tuh? 5 ke 1,5, 7,5 dikurang 0,5 kali 9,8 kali 1,5 kuadrat. 11,025. Berarti 30 dikurang 7,5 dikurang 11,025. Jadi jawabannya apa kita? Sama ya? 11,475 betul? Bener, Kak. Oke. Karena dia minta posisi, posisi itu vektor. Maka jawabannya harus dibenerin. Y ketika 1,5 itu adalah 11,475 J meter. Paham? Ngerti? Paham, Kak. Oke, sekarang coba kerjain yang C. 3 menit ya. Saya mau sholat dulu bentar ya. Belum sholat, saya lupa. Oke, 3 menit ya. Boleh, Kak. Boleh, Kak.
Udah Al, belum? Sudah Kak. Nah, udah dapatnya berapa? Eh, akar 613. Akar? 613. Akar berapa? Akar 613. Akar 613. Wow. Oke. Kita coba ya. Ya, Kak. Oke, yang C. Berapa kecepatan bola saat menghantam permukaan tanah? Oke. Kalau menghantam permukaan tanah, berarti ketinggian akhirnya nol. Benar nggak? Betul. Benar. Tadi kita tahu ketinggian awalnya berapa? 30 ya? Ya Oh nggak sih? iya. Oh iya. Oh iya, apa lagi nih? Ya, Berarti dari Kak. sini kita tahu delta Y. Iya nggak sih? Ya, Delta Y itu adalah Y akhir dikurangin Y mula-mula. Berarti min 30. Betul. betul. Kita mau cari VT kan? Ya, Ada rumus VT tadi kan? Yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Betul? betul. VT-nya yang kita mau cari kan? Betul? Betul. V0-nya? Jadi berapa V0-nya? Kecepatan awalnya berapa? Finalnya Min 5 ya? 5. Min 5. Min 5, betul? Min Betul. 5. Tapi dikuadratin. Ditambah 2. A-nya min A-nya 9,8. 9,8. Delta R-nya, delta Y kan? Min Ya, min 30. 30. Betul? Betul. Maka VT-nya adalah, kita pakai kalkulator ya, biar cepat aja ya. Ya, Akar dari itu 25. 5 kuadrat, guys. 5 kuadrat. 5 kuadrat ditambah 2 kali 9,8 kali 30 ya. 613, betul ya? Betul. Betul. Oke. Betul. Berapa itu akar 613? Akar 613. Bagus nggak? Oh, emang nggak ada angka bagusnya. Oke, kira-kira Nggak aja ada. ya. Kira-kira itu sekitar 24,758. Paham? Paham, Kak? Lihat dulu, itu yang diminta kecepatan atau kelajuan? Dia, Kecepatan. oh iya. Berarti jawabannya vektor. VT sama dengan, dia kan ketika jatuh 24. geraknya ke bawah kan? Minus Ya. Ini. Ya. 24,758 J satuan. Paham? Paham, Jadi Kak? kita harus menyesuaikan dengan permintaan soalnya. Kalau soal cuma minta tentukanlah kelajuan. Ya udah ini aja kalau kelajuan. Nggak usah pakai IJ kan ya. Tapi kalau kecepatan harus spesifik. Kecepatan itu vektor. Maka kita tahu kecepatan vektor tapi jawabannya angka. Lo disalahin pasti itu. Ngerti? Ya, ngerti, Kak? Oke. Coba ya. Karena kita tuh sedikit demi sedikit ya tuh mau ngilangin kebiasaan lama di SMA. Karena di Oke. SMA kan kebanyakan kecepatan tapi jawabannya angka lah. Gimana itu? Oke, satu lagi deh ya, kita coba ya. Oke, kita kasih yang susah deh, Al, biar seru ya. Yang susah, Al. Oke, ini lumayan susah, Al, levelnya. Daripada tiga yang tadi, ini levelnya menurut saya pribadi susah. Walaupun di tutorial ya, tapi relatif susah. Oke, coba Al, kerjakan. Baca dulu soalnya deh. Sebuah Oke. mobil mula-mula diam, lalu gerak, dipercepat dengan percepatan 5 meter per second dalam selang waktu tertentu. Nggak tahu berapa lama. Kemudian, setelah dipercepat, dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nggak tahu juga berapa lama. Oke. Setelah itu, dia diperlambat dengan perlambatan min 5. Min artinya diperlambat kan? Hingga Ya. akhirnya berhenti. Total waktunya dari mulai bergerak dipercepat hingga akhirnya berhenti, 25 detik. Dan kecepatan rata-rata mobilnya
20 meter per second. Coba Al, kerjain. 5 menit. Pak, Yo. bingung sih Kak. Nah, iya. Nih, kata dia aja tadi ya. Mekanika itu saya nggak bisa ngerjain soal mekanika kalau nggak ada gambar. Kak, saya akan bikin gambarnya dulu, Al. Ini Boleh kalau Kak? kita baca, Al, ini ada 3 proses gerak nggak sih? Ya nggak sih? Iya, benar. Proses pertama yang GLBB kan, yang dia dari diem sampai ke apa? Ke detik sekian lah. Nah ini nih. Ini yang mula-mula nih kan. Ini ketika T0, oke. Kecepatan awalnya masih nol, ya nggak sih? Iya, Percepatannya 5. Apalagi yang kita tahu? Nggak tahu lagi ya, udah ya habis ya. Nah, kita nggak tahu nih dalam waktu berapa. Anggap aja selama selang waktu delta T1, gitu ya. iya, Atau T1 aja deh, T1 deh. Jadi ini ketika T1 nih, oke? Bayang, ini adalah bayang. GLBB. Oke, berarti boleh nggak saya bilang gini? Kecepatannya itu kan sama dengan apa? V0 ditambah A kali delta T. Satu, betul? Betul, Oke. Berarti ketika delta T1, ketika delta T aja deh, delta T kan. Berarti ketika delta T1, kecepatannya adalah 5 delta T1. Betul. Gitu ya? Betul? betul, Nah, VT yang ini dijadikan sebagai V0-nya kondisi 2. Iya nggak sih? Betul. betul. Bayang? Bayang Kak. Kondisi 2 percepatannya nol. Gitu ya? Nah, terus kita kan juga nggak tahu ya dia gerak berapa lama ya nggak sih? Betul? Betul, Oke. Kita nggak tahu dia gerak berapa lama. Oke. Nah, anggaplah ini delta T2. Ini berarti dia geraknya apa? GLB kan? Betul?
betul, Oke. Berarti kecepatan T-nya kan rumusnya adalah V nol ditambah A delta T, betul? Berarti betul, VT-nya itu adalah V nol-nya ini kan, yaitu 5 delta T1, betul? betul, Nah, ini dipakai di kondisi 3. V nol-nya itu adalah 5 delta T1. Oke? Percepatannya min 5. Paham? paham Kak. Oke. Kan dia akhir sini dia berhenti kan? Ya enggak? Iya, Ini anggap aja waktunya. Ini kan dia di sini dia GLBB juga ya. iya, Ini delta T3. Berarti kecepatan akhirnya kan tahu kan? Nol. Bener nggak? benar. Tuh. Oke. Nah, ada informasi apa lagi? Kalau waktu totalnya 25 detik. Berarti itu apa? Delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 nilainya adalah 25 detik. Betul? Betul. Ada informasi apa lagi? V Eh, rata-rata, V average. Tadi ingat nggak rumusnya V average apa? Delta R iya, dibagi delta T. Betul? betul, Dia bilang 20 second. Meter per second. Berarti boleh nggak saya bilang? Delta R totalnya itu adalah kaliin kan 500 meter. Boleh? delta R total. Ya kan? Delta T-nya kan 25 totalnya. Kaliin. Bener nggak? Oh ya, boleh, boleh, boleh. Berarti kita punya apa? Delta R1 ditambah delta R2 ditambah delta R3 nilainya harus 500, betul? Jadi kita Betul. punya persamaan penting itu sini. Persamaan pertama ini, oke. Persamaan kedua adalah ini, betul? Nah, sekarang Betul. kita coba beresin persamaan ini. Nah, oke. Lihat Al. VT kan sama aja rumusnya apa? V0 ditambah A delta T, ya nggak sih? Betul? Bentar Kak, boleh nanya nggak Kak? Yo, Boleh apa? turun nggak? Boleh. Apa? Oh jadi kita bisa langsung simpulin Kak, dia tuh udah jaraknya tuh 500 meter gitu. Karena gimana ya? Jarak totalnya 500, betul. Jarak totalnya 500 meter. Tapi kita nggak tahu proporsinya. Oh, oke, 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 oke. Kita nggak, kan ini ada tiga gerak kan? Gerak Ya, GLBB, GLB sama GLBB. Pokoknya kalau ditotalin jaraknya emang bener 500 meter, tapi kita nggak tahu proporsinya. Bayang nggak? bayang Kak. Oke. Lihat, kan di kondisi ketiga, VT-nya 0 kan? Ya, VT kan V0 plus AT kan? Berarti boleh nggak saya bilang gini? 0, tadi V0 berapa? 5, delta T1, betul? A-nya min 5, delta T3. Betul? Betul nggak? Dengan kata lain, delta T1 itu adalah sama persis dengan delta T3. Betul? Betul nggak? Hmm? oh ya, betul, betul, betul. Betul. Betul, betul, sepakat, sepakat. Sepakat, sepakat. Oke, kita sederhanain. Kita ganti delta T1 jadi delta T3. Jadi kita punya apa? 2 delta T3 ditambah delta T2 nilainya adalah 25. Betul? Betul. Oke, simple. Jadi kita udah mereduksi variabel nih yang semula ada 3 delta T, jadi tinggal 2 delta T aja kan? Ya, Sekarang delta R. Oke, kita hitung dulu delta satu ya. Delta R tuh rumusnya apa? V nol delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Betul? betul. Berarti kita tahu delta R1. V nolnya 0 kan? Ya, Berarti sama aja. A-nya 5 ya. Berarti 5 per 2 delta T 1 kuadrat. Betul? betul.
Karena delta T1 itu ada delta T3, berarti 5/2 delta T3 kuadrat. Boleh? Boleh. Oke. Delta R2. Sama rumusnya. V0 delta T2 ditambah setengah A2 delta T2 kuadrat. Di delta R2 nggak ada A kan? Ya. Maka kita punya apa? Delta R2 itu adalah 5 delta T1. Kan finalnya kan? Ya nggak? Betul? Oh, Finalnya di 2 5 oh ya, delta ya, T1 kan? benar-benar. Dikalikan dengan delta T2. Karena delta T1 itu delta T3, berarti 5 delta T3 dikali delta T2. Paham? Paham, Kak. Oke. Nah, terus delta R3 sekarang. Sama rumusnya. V0 delta T3 ditambah setengah A3 delta T3 kuadrat. V0 ini 5 delta T1 kan? Betul? Betul. Delta T3. Karena A-nya minus, berarti minus 5/2 delta T3 kuadrat. Betul? Betul. Karena delta T1 itu delta T3, berarti 5 delta T3 kuadrat dikurang 5/2 delta T3 kuadrat. Betul? Kuadrat. Betul. Sama aja 5/2 delta T3 kuadrat. Paham? 5/2. Iya dong. 5 dikurangin 2,5. Benar nggak? Oh ya, benar-benar. Oke. Nah, sekarang kita udah menghilangkan variabel delta R-nya. Kita udah ubah ke dalam bentuk delta T semua kan? Kita Ya. masukin ke sini. Delta R1 tambah delta R2 tambah delta R3 500. Delta R1 berapa tadi? 5/2 ya. Berarti kita punya 5/2 delta R. Oh, delta R, delta T ya. Delta T3 kuadrat. Ini delta R1 ya. Ditambah delta R2-nya 5 delta T3 delta T2 ya. 5 delta T3 delta T2 ditambah 5/2 delta T3 kuadrat. Sampai sini ngerti? Paham? Ini yang, oh iya, Dimasukin. ya, paham, paham. Delta 1 masukin, 2 masukin 3. Ngerti ya? Ngerti, ngerti, Kak. 5/2 tambah 5/2 jadi 5 ya. Ya. 5 delta T3 kuadrat ditambah 5 delta T3 delta Oh, T2 sama dengan 500. Boleh? boleh, Biar gampang kita bagi 5 boleh? boleh. Delta T3 kuadrat ditambah delta T3 delta T2 sama dengan 100. Nah, udah kita reduksi banget nih. Jadi tinggal dua variabel. Oke. Tadi juga kita kan punya satu variabel nih kan? Ya kan? Ya. Dua persamaan, dua variabel. Dapat dong. Pertanyaannya apa? Berapa lama mobil bergerak dengan kecepatan konstan? Itu delta T2 ya? Ya. Oke. Kalau delta T2 yang dicari, maka yang diganti delta T3. Berarti kan delta T3, 2 kali delta T3 sama dengan 25 dikurangin delta T2. Bener nggak? 25 kurangin. Betul? Pindah ruas. Oh iya, iya, benar, benar. Berarti delta T3 itu adalah 25 dikurang delta T2 dibagi 2. Betul? Betul. Kita masukin ke persamaan yang kompleksnya. 25 dikurang delta T2 dibagi 2 kuadrat ditambah 25 dikurang delta T2 dibagi 2 dikali delta T2 sama dengan 100. Betul? Betul. Kita pecah ya. 625 dikurang 50 delta T2 ditambah delta T2 kuadrat dibagi
4, betul? Betul. Ditambah 25 delta T 2 dikurang delta T 2 kuadrat dibagi 2 sama dengan 100. Betul? Eh, Betul oh ya, nggak? betul, 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 betul. Biar nggak ada per, kita kali 4 semua boleh? Boleh. Kali 4 ya. Di gini. 625 dikurang 50 delta T 2 ditambah delta T 2 kuadrat ditambah 25 kayak 2 ya, 50 berarti ya. 50, ya. 50 delta T 2 min Dikurang. 2 delta T 2 kuadrat sama dengan 400. Betul? Betul, Coret ya? Betul? betul. Ini jadi apa? 625 dikurang delta 400. T 2 kuadrat sama dengan 400. Betul? Betul, Pindah ruas. Delta T 2 kuadrat sama dengan 225. Berarti delta T2-nya tinggal diakarin ya. Betul. Berapa itu betul. Jadi akar? 25 ya? 15 ya? 15. 15. Akar 225. Saya lupa, lupa ingat. Nah iya, 15. 15 sekon. Udah. Nah ini namanya konsep. Jadi kita jangan terpaku sama rumus jadi. Ngerti? Tiga. Nah inilah yang jadi pokoknya konsep yang harus diingat adalah selama kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun pasti bisa dan hanya rumusnya cuma tiga, nggak perlu rumus lain, oke? Ngerti? Oke. Terus sama satu lagi, kita harus punya yang namanya logika matematika dasar. Secara matematik logikanya gini, jumlah persamaan yang harus kita miliki harus sama persis, minimal persis sama jumlahnya dengan jumlah variabel yang kita belum punya. Lihat, kalau tadi ini nggak saya sederhanain, saya punya berapa variabel? 6 variabel kan? Delta Ya, T1, delta T2, delta T3, delta R1, delta R2, delta R3. Bener nggak? benar. 6 variabel. Nggak mungkin kita bisa mengerjakan dengan hanya dua ini. Makanya saya otak-atik gimana caranya saya bisa memiliki variabel yang jumlahnya sama persis dengan jumlah persamaannya. Karena persamaan yang diberikan cuma dua kan? Ya, Kecuali ada informasi lain yang bisa kita jadiin persamaan. Makanya saya otak-atik, oh ternyata delta T1 itu sama dengan delta T3. Oh, kita update. Nah, sehingga sekarang tinggal dua persamaan delta T dan tiga persamaan delta R kan. Setelah delta R kita otak-atik, ternyata yang semua tadi delta R menjadi persamaan delta T. Dan tinggal dua persamaan delta T. Dan dua persamaan delta, dan ada dua persamaan delta T dan dua variabel kan. Kita secara logika harusnya bisa. Pokoknya kalau udah secara logika bisa, selebihnya itu adalah tergantung Al sendiri. Apakah Al mau nyerah atau Al mau coba. Biasanya kalau udah pasti bisa ya, jumlah variabel minimal sama dengan jumlah persamaan, cara ngerjainnya cuma dua. Kalau nggak substitusi, eliminasi. Kapan kita pakai eliminasi? Itu kalau pangkatnya sama, Al. Lihat, persamaan pertama kan pangkatnya satu semua kan? Delta T ya, pangkat 3 1 ini kan? Dan persamaan kedua ada pangkat kuadrat, Al. Nah, ini nggak cocok buat eliminasi, Al. Cocoknya substitusi. Caranya gimana? Masukin persamaan yang lebih sederhana ke persamaan yang lebih kompleks. Karena yang diminta adalah delta T2, berarti yang diganti delta T3. Kita masukin ke persamaan yang lebih kompleks. Nanti akan ketemu sendiri, Al. Paham? paham Kak. Oke, ini namanya masih kinematika dasar. Lihat, ini belum soal UTS. Karena emang nggak ada soal UTS yang segampang ini. Paham? Paham Kak. Jadi kalau misalnya kita ngerjain soal kayak gini tuh emang sepanjang ini Kak. Lah iya, tapi ini jujur, ini yang terakhir soalnya udah mendekati soal UTS. Oke. Udah mendekati. Karena lumayan
konseptual banget. Tapi belum levelnya karena masih level tutorial kan. Tapi udah mulai mendekati. Kalau yang pertama sama yang kedua itu jauh dari soal UTS. Jauh banget karena masih muda banget kan ya? Ya nggak sih? benar. Oke, jadi target kita itu adalah UTS, maka saya akan berusaha keras semua soal kita soal UTS. Kalau ada, oke? Kalau ada yang Oke, Kak. relevan. Karena setelah saya cek di buku yang kumpulan soal saya itu nggak ada yang relevan untuk soal UTS yang sesuai dengan materi kita, ya mau nggak mau berarti artinya apa? Materi kita belum sampai soal level UTS. Tapi emang harus diajarin. Artinya mungkin baru pertemuan selanjutnya kita bisa ngerjain soal UTS. Tapi ya dengan catatan kita harus ngerti bab ini dulu, nggak bisa loncat Al. Nanti. Oke, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak Al? Jadi Hmm? kalau di soal kayak gitu tuh kita kayak apa ya, harus kayak bisa ngira-ngira gitu, kayak Betul. gimana tadi. Harus bisa dibayangin Al. Oke, Harus ngebayangin. Itu kuncinya. Mekanika itu adalah membayangkan. Al bayangin bendanya geraknya gimana. Apalagi kalau tadi kan nggak ada gambar kan. Harus pakai gambar. Kalau saya sih pribadi harus pakai gambar ya. Karena saya nggak bisa bayangin kalau nggak ada gambarnya Al. Kayak gitu. Mekanika tuh intinya membayangkan Al. Bayangin prosesnya yang dimaksud dengan soal itu. Rumusnya bakal dapat sendiri dari logika fisikanya gitu. Kebayang nggak? bayang, Kak. Jadi rumusnya itu nggak saklek. Nggak harus itu gitu. Maksudnya kan kalau di SMA mah tinggal ada angkanya, masukin ke rumus, dapat angka lagi, udah pasti itu bener kan? Iya, Kalau di kuliah nggak gitu, Al. Pelajari dulu soalnya maksudnya apa. Bayangin, kalau mekanika harus bayangin. Kalau saya pribadi saya bilang mekanika tuh harus dibayangin. Kalau nggak ada gambarnya, bikin gambar deh, Al. Karena kalau nggak ada gambarnya susah saya pribadi buat bayangin proses geraknya seperti apa. Nah, setelah kita menganalisa, oh yang diminta ini, barulah sisanya adalah kita analisa apa yang harus dimasukin, apa yang dikecil-kecilin gitu. Paham nggak? Ngerti kan? paham, Kak. Oke, jadi mulai sekarang kita harus mulai belajar seperti itu, cara belajarnya. Oke? Jangan Oke, hanya Kak. masukin angka, dapat angka, oh itu udah bener. Nggak kayak gitu sekarang. Makanya kita belajar sekarang, belajar tuh lebih banyak ke konsepnya dulu, Al. Latihan soalnya setelah konsepnya mengerti. Jadi kita nggak banyak latihan soal, tapi sekali latihan soal, kita kasih soal yang standarnya UTS. Biar Al nggak Oke, kaget ketika ketemu soal UTS atau soal kuis. Kayak gitu. Oke, paham? Jadi paham, Kak. benar-benar konsepnya yang harus ditekankan terlebih dahulu. Bayangin soalnya. Karena mekanika tuh masih gampang, Al. Masih dapat dibayangkan. Ya kan? Yang susah tuh Iya, nanti yang semester 2 Al. Kalau Al ada fisika ya. Karena itu listrik sama magnet lah. Gimana bayanginnya itu? Itu harus ada imajinasi lagi tuh. Imajinasi tingkat tinggi tuh. Ngebayangin elektron bergerak, ngebayangin muatan lah itu susah. Kalau ini kan masih gampang ya. Masih mobil, gerak ya kan. Masih bisa lah kita ngebayanginnya. Masih mudah untuk ngebuat ilustrasi gambarnya. Seperti itu. Al. Paham? Ngerti, jadi ngerti Al? Yap. ngerti, Kak. Jadi kita kayak bisa bisa gini juga ya, harus bisa kayak kapan ini harus disubstitusi. Ya, kita harus cerdik juga Al. Kalau tadi saya nggak melakukan substitusi, saya nggak akan dapat Al. Karena secara logika matematik nggak mungkin. Kita hanya punya dua persamaan dari informasi soal, tapi ada 6 variabel ya kan? Tadi ada delta T ada 3 kan? Delta T Ya, 3 kan? Nggak mungkin kan Al? Jadi kalau Al nggak punya kecerdikan kayak gitu, susah Al. Oh ini harus diapain ya? Oh saya harus bikin jadi 2 variabel. Gimana caranya? Coba kita otak-atik gitu. Ngerti Al? ngerti, Kak. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau kalau misalnya kayak mau bisa eh, tahu kapan disubstitusi gitu, itu latihan Oh itu latihan latihan. Al. Latihan sebanyak-banyaknya. Oke, Latihan sebanyak-banyaknya. Itu latihan soal aja itu. Pokoknya kayak kita harus tahu batasannya kayak gini. Ya tadi ya yang paling gampang. Ada 6 variabel, tapi cuma 2 persamaan. Logika kita bilang nggak mungkin ini ngerjain. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengubah variabel jadi tinggal 2 kan. iya, Gimana caranya? Ya nggak tahu. Pokoknya harus dapat jadi 2 variabel. Ngerti nggak? ngerti, Kak. Itu pokoknya masalah.
gimana substitusinya itu udah latihan soal yang sebanyak-banyaknya. Nanti akan ketahuan sendiri Al. Akan terbiasa. Oh ini segini, gini, gini gitu. Paham? Ngerti? Paham Kak? Iya, Oke, ada lagi tanya? nggak ada Kak. Oke, kalau gitu ntar catatannya saya kirimkan ke lain. Untuk rekamannya saya upload dulu ya. Ntar saya kirim lagi linknya. Oke? Oke Kak, Kakak Oke, nggak yuk. mau buat drive gitu? Di lain aja. Drive buat apa? Buat Drive buat ngumpulin apa? rekaman gitu. Rekamannya kan udah di YouTube, tinggal klik aja. Oh di YouTube. Iya tuh, Kemarin saya itu belum YouTube. sih, belum. Apa? Enggak, kemarin yang rekaman fisika saya belum sempat buka Kak. Oh iya, itu di YouTube. Jadi kita nggak usah, kan kalau Drive kan harus masukin Drive lagi. Saya udah YouTube aja, udah tinggal lihat. YouTube kan lancar-lancar aja kan. Karena kalau Drive kan kadang harus, eh, Google Drive tuh kan harus apa rada lama tuh kalau nggak di-download. Kalau download makan kuota, ya udah YouTube aja yang lebih gampang. Ya, Oke, oke, ada lagi tanya? nggak ada Kak. Itu Oke, aja kalau Kak. gitu ntar saya kirimkan catatannya sama rekamannya kalau udah jadi ya. Yuk, Ya mari. Kak. Makasih ya Kak.